Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Zara Zakia dari Rombel 15 dengan NIM 2408010134. Di sini saya akan membahas materi hukum pidana di Indonesia dari segi sejarah, sistematika, asas, dan sistem hukumannya. Pertama, ada sistem berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, peraturan perundangan bercorak dualis yang dimaksudkan bagi orang Eropa berlaku sistem hukum Belanda. Sementara bagi penghuni Indonesia berlaku suatu sistem hukum masing-masing. Pada 1915 dibentuk kodifikasi KUHP yang tertera dalam Wetboek van Strafrecht for Nederland Indies yang berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918. Pada zaman kedudukan Jepang, aturan hukum pidana sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Setelah Indonesia merdeka juga tetap berlaku aturan hukum pidana Belanda itu. Tetapi pada 1946 terjadi perubahan seperlunya menjadi Wetboek van Strafrecht for Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berlaku sejak tanggal 29 September 1958 merupakan undang-undang yang menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Undang-undang itu tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan undang-undang itu, berarti sejak tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak unifikasi. Di sini ada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 569 pasal yang secara sistematis dibagi tiga, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3. Pada buku 1 terdapat pasal 1 hingga 103 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan-ketentuan umum serta mengatur mengenai pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya. Buku yang kedua terdapat pasal 104 hingga 488 yang memuat tentang peraturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan. Di buku ketiga terdapat pasal 489 hingga pasal 569 yang di dalamnya memuat tentang peraturan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pelanggaran. Di sini ada asas ruang lingkup hukum pidana. Yang pertama ada asas teritorialitas. Tercantum dalam pasal 2 bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal ini, bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia, baginya dikenakan aturan pidana. Yang kedua, ada asas nasionalitas aktif. Aturan pidana Indonesia tujuannya untuk melindungi kepentingan umum nasional. Kepentingan nasionalnya agar pelaku tindak pidana yang warga negara Indonesia itu, walaupun terjadi di luar Indonesia, tidak diadili dan dikenakan hukuman dari negara tempat terjadi peristiwa itu. Yang ketiga, ada asas nasionalitas pasif. Asas ini juga disebut asas perlindungan atas tindakan. Tindakan itu dapat dari warga negara sendiri maupun orang asing. Asas nasionalitas pasif ini tidak melihat kewarganegaraan pelaku. Akan tetapi, tindak pidana yang terjadi mengancam kepentingan nasional Indonesia. Yang keempat, ada asas universalitas. Asas ini melindungi kepentingan hubungan antar negara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Yang diperhatikan adalah kepentingan negara lain sebagai tempat dilakukan suatu tindak pidana tertentu. Yang terakhir ada sistem hukuman. Sistem hukuman terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem hukuman pokok. Yang kedua, sistem hukuman tambahan. Dalam sistem hukuman pokok, itu ada hukuman mati, yaitu hukuman ini dilaksanakan dengan menembak mati terhukum. Yang kedua, hukuman penjara. Penjara adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk para terhukum. Yang ketiga, ada hukuman kurungan. Hampir sama dengan hukuman penjara, tetapi sifat hukumannya lebih ringan. Yang keempat, ada hukuman denda. Terhukum yang sanggup membayar dapat mengaburkan sifat hukumannya. Yang kedua ada hukuman tambahan. Di sini terdapat pencabutan beberapa hak tertentu.
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.